Tengah keramaian, kamu di mana sih? Siapa datang? Perlu seheboh ini? Itu kan suamiku. Rizky, ini apa? Putri sudah pulang. Katanya 3 hari lagi dia ajak kita kumpul di bar. Juga mau kasih tahu kabar gadis itu dulu. Kabar Indah. Kak Rizky kuat. Aku kasih boneka beruang kesukaanku untukmu. Begini kita bisa bersama selamanya. Bersama selamanya. Pulanglah. Indah sudah pergi. Nggak mungkin. Dia janji sama aku bersama selamanya. Nenek Prameswari. Nenek Prameswari. Nenek Prameswari. Yuk. Suamiku, tunggu aku. Enak juga ya. Kalau aku bilang aku nggak sengaja, kamu percaya? Menurutmu? Bukan aku sungguh nggak sengaja, sungguh. Pratama, nggak apa-apa. Menurutmu? Wanita itu memang agak gila. Tapi dibanding tunanganmu yang tunangan dari umur 3, hilang umur 5, sampai sekarang wajahnya nggak pernah muncul, dia jauh lebih nyata. Sudah kubilang. Sebelum tahu kenapa Indah pergi tanpa pamit, jangan ada yang memfitnahnya. Kalau tidak, tanggung sendiri. Hai. Kok kamu lagi? Kamu dari mana masuk? Itu nggak penting. Sekarang yang terpenting kamu sudah nikah. Kenapa tanya begitu? Aku tanya itu, tentu saja mau berkencan denganmu. 3 tahun, punya 2 anak. Hebat, Mbak. Pertama kali lihat orang nembak, ternyata bisa begitu unik. Suamiku, jangan pergi. Ada apa ini? Jangan-jangan bencana datang lebih awal. Jika kau bisa dalam 1 bulan membuatnya rela berkencan denganmu, bencana ini bisa terhindarkan. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa. Kulihat kamu, wajahmu pucat, wajahmu lemas. Kalau kamu tidak segera berkencan denganku, dalam 3 hari pasti ada musibah. Apa? Cukup! Aku tak peduli siapa kamu atau tujuanmu. Sekarang juga pergi dari sini. Kalau tidak... Rizky, lihat dia begini. Jangan-jangan dia dimangguh ya. Jangan ngawur. Kamu nggak apa-apa. Suamiku. Di mana ini? Aku kenapa tadi?
Jangan-jangan karena bencana akan datang, badanku sudah menunjukkan tanda. Kamu mau apa? Nosebleed. Hah? Aku malu banget. Mana dia? Rizky, aku baru ingat sesuatu. Apa? Cewek yang nembak kamu tadi, dia bilang dalam 3 hari kamu bakal celaka. Janjian kita sama Putri tepat 3 hari lagi. Menurutmu, apa ini ada hubungannya? Nggak akan. Tapi kalau ramalannya benar, Ardi. Sudah aku bilang. Aku nggak percaya sihir ginian. Lagi pula, aku baru dapat kesempatan untuk menemukan Indah. Kalaupun ada bahaya, aku pasti akan datang. kamu benar juga. Putri kan anak angkat Prameswari. Lagi pula, dia naksir kamu bertahun-tahun. Seharusnya nggak akan jahat sama kamu, kan? Rizky, ada apa? Rizky? Halo? Bisa dengar aku? Rizky? Rizky, kurasa soal bahaya nasib lebih baik kita percaya daripada mengabaikannya. Belakangan ini lebih baik hati-hati. Masuk. Hap Pratama. Sudah selesai. Menurut Departemen Teknik, karena kabel listriknya sudah tua, makanya lampunya pecah. Oh, begitu. Baik, aku tahu. Aku benar-benar gila. Malah percaya hal yang tidak ilmiah. Tunggu, kamu jangan pergi. Sebenarnya mau apa? Ngomongnya nggak bisa lembut sedikit. Tadi kalau bukan aku, wajahmu yang putih ini sudah lama dibunuh orang itu sampai berlubang. Kamu galak banget sih. Aku ini penyelamatmu. Kurang ajar banget. Baik, kalau gitu katakan, bagaimana aku harus berterima kasih? Gabungkan energi kita. Kamu gila ya? Nggak bisa. Cari yang lain. Menurut tradisi, jasa menyelamatkan nyawa harus dibahas dengan sebaik-baiknya. Aku cuma minta kamu dengan tulus tidur denganku. Kenapa nggak bisa? Jangan-jangan kamu nggak becus ya? Suamiku, tunggu. Gini aja, aku nggak sentuh kamu dulu. Tapi, kamu harus terima syaratku. Syarat apa? Selama 3 hari, kamu nggak boleh keluar dari jauh pandanganku. Aku... Benar. Fiel. Mau apa? Kata-kata sini ya. Boleh sekali, 2 kali, tapi jangan 3. Karena 2 syaratku, kamu tolak semua. Jangan salahkan aku kalau aku paksa.
Aku gak percaya setelah beberapa kali kamu masih gak rela dan terpaksa. Kok susah banget? Lihat, UFO! Beraninya kamu tipu aku. Tunggu saja, kalau ketahuan lagi pasti ku beri pelajaran. Bos, kalau begitu, lusa biar saya menemani Anda ke pesta sambutan Nona Putri ya. Kenapa? Hal seperti musibah mendadak itu bukan main-main. Kalau sampai... Kenapa sekarang kamu juga mulai percaya omong-omongan penipu itu? Cepat, cepat, lebih cepat, lebih cepat. Cepat, lebih cepat. Transmisi bisa gosong, bos. Jalanmu lumayan ya. Kamu, Lari, kamu juga lumayan. Sudah selesai, pulang saja. Suamiku, kamu lari kencang sekali. Ternyata untuk di mobil membangun hubungan denganku ya. Tenang saja, Padepokan Surya itu alim. Kalau bukan terpaksa, aku tak akan melakukan hal yang keterlaluan. Sebelum kamu bilang itu, bisa taruh tanganmu turun dulu. Tunggu! Suamiku, tunggu aku! Rumahmu ini spesies juga, cuma hiasannya tidak beraturan. Pantas saja kamu kena musibah. Kamu bilang apa? Untungnya kamu ketemu aku. Nyawamu itu sudah aman. Dasar gila. Tunggu! Mau apa lagi? Aku peringatkan kamu sekali lagi. 3 hari ini, selain rumah dan kantor, jangan kemana-mana. Kalau enggak, kalau kamu kenapa-napa, aku nggak bisa urus kamu. Coba lihat suamiku. Apa dia diam di rumah? Di mana dia? Di mana dia? Wah, suamiku badannya bagus banget. Apa aku salah perasaan? Aku cuma lihat pemandangan. Lihat pemandangan. Kenapa hidungmu berdarah lagi? Apa kamu nggak punya urusan serius? Urusanku yang serius adalah melindungi suamiku. Aku tak butuh kamu. Mingja. Suamiku, ini hari terakhir. Kamu nggak boleh. Aku peringatkan kamu, hari ini aku ada urusan yang sangat penting. Aku harus pergi. Kalau tahu diri, sebaiknya kamu minggir sekarang. Kalau enggak... Kalau enggak, terus? Kamu mau apa? Mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat! Sayang, ini demi kebaikanmu. Pikirkan saja, setelah hari ini, kamu bisa kemana saja. Sudah deh, tangkap ini. Naiklah, main game saja. Hari ini akan cepat berlalu.
Mau kurung aku? Jangan harap. Yuk, minum. Wah, Pak Pratama. Bang, Rizky. Putri mana? Katanya macet. Dia bilang kita minum dulu. Yuk Pak Pratama, bulan-bulan gak ketemu, harus minum dulu. Yuk Pak Pratama. Kalian minum dulu. Aku ke toilet dulu. Cepat ya, nanti kita minum lagi. Gawat, suamiku celaka. Muridku, ingatlah, nasib kalian terhubung, sehidup semati. Rizky Pratama itu bisa memperpanjang nyawamu. Juga, kalau nyawanya terancam, kamu juga akan kena imbasnya. Suamiku ini sulit sekali dikelola. Dahimu pucat, tenaga jahat menyelimutimu. Dalam 3 hari, pasti ada musibah berdarah. Sialan, benar saja katanya. Jangan melawan. Di sini sudah kami blokir. Jangankan manusia, bahkan lalat pun tak bisa masuk. Kamu salah. Sebelum sentuh suamiku, sudah minta izinku. Serang. Guntur. Cuma akal-akalan. Tadi mau bilang apa? Cuma hal kecil. Jangan nyerah, lanjut. Selesai. Kalau aku bilang aku nggak sengaja, kamu percaya kan? Menurutmu? Suamiku sudah tidur. Hari ini aku selamatkanmu. Jadi kamu harus jadi milikku untuk membalasku ya. Lain kali harus gantiin baju suamiku dengan yang lebih mudah dilepas. Kalau tidak, terlalu merepotkan. Kalian, tak tahu malu. Malam-malam begini, kok tidak tidur, malah masuk ke kamar orang, mencoba melepas bajunya. Menurutmu, siapa yang lebih tak tahu malu? Bukan. Aku cuma khawatir suamiku. Untung aku sudah siap. Aku suruh asisten khusus Andi tidur di sini. Suamiku? Kak Rizky, kamu gak apa-apa. Kalau tahu malam ini ada pembunuh mengincarmu, aku seharusnya datang lebih awal untuk menemanimu, biar kulihat. Kamu siapa? Kenapa sudah malam begini masih di kamar Kak Rizky? Aku asisten Andi. Aku masih mau bicara sama Putri. Bawa dia ke ruang kerja. Malam ini, dia tidur di sana. Eyo, Kak Rizky, wanita tadi, siapa sebenarnya? Siapa dia nggak penting. Aku cuma mau tahu keberadaan kakakmu. Berhijrah. Menurut orang tuaku, begitulah katanya. Tahu di gunung mana dia berhijrah? Itu aku tidak tahu. Indah, apa salahku sebenarnya? Sampai kamu lebih memilih berhijrah daripada menikahiku.
Kak Rizky, karena kakak sudah berhijrah, kamu tak perlu lagi menyiksa diri. Menghargai yang ada di depanmu bukankah lebih baik? Aku capek, kamu pulang dulu. Kalau gitu, Kak Rizky istirahat ya. Besok aku jenguk lagi. Kata senior benar. Di dunia ini, pria hanya sedikit yang baik. Aku malah khawatir terus. Khawatir nasibnya berubah. Ternyata dia malah cari selingkuhan. Nggak bisa. Ini, aku nggak bisa terima. Kenapa ini? Bencana darah suamiku ternyata belum selesai. Kok cuma kalian berdua? Yang lain semua tertangkap. Paman Surya, tenang saja. Yang tahu identitas Paman hanya kami berdua. Baguslah. Seorang gadis kecil ternyata bisa memanggil petir. Sepertinya keponakanku ini punya banyak rahasia. Mau apa lagi? Tenang saja, aku sama cowok ganteng nggak tertarik. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Baik, akan kubuat kamu paham. Tadi malam, aku sudah meramal. Bencanamu ini belum selesai. Bukan, lebih tepatnya, bencanamu itu berubah jadi bencana fatal. Benda ini bisa berubah juga. Memangnya kamu pikir apa? Pokoknya, kamu mulai sekarang jauhi saja wanita murahan itu. Jauh-jauh. Lain kali, aku nggak bisa jamin kamu masih punya keberuntungan ini. Bukannya kamu bilang aku ganteng, jadi nggak tertarik. Aku berubah pikiran. Nggak boleh. Bos, gawat. Ada masalah besar. Aku datangnya nggak pas waktu ya? Menurutmu? Mai, aku pergi sekarang. Tunggu. Jadi ada apa? Ya, keluarga terkaya ibu kota, keluarga Prameswari. Kata mereka, besok malam di kota bahari kita akan ada acara amal. Sejak kejadian itu, setelah itu, hampir setiap tahun mereka selalu mengadakan. Apa yang anehnya? Intinya, kali ini mereka juga mengumumkan di acara itu akan memilih calon suami. Benar, Anda. Jangan-jangan nenek datang. Indah sudah di kota bahari. Guru spiritual bilang begitu. Guru spiritual juga bohong. Dia suruh Indah cari Rizky Pratama dulu. Cuma nggak tahu sudah ketemu belum. Guru spiritual. Anak kandungmu sendiri, kamu nggak tahu di mana. Kamu ini gimana jadi ibu sih? Aku sekarang juga tambah orang cari. Gak usah. Aku sudah sebar kabar di acara Welang Amal. Kita akan menikah dengan Pratama. Sudah tersebar. Indah dari kecil dekat dengan anak Pratama itu. Pasti datang kalau dengar. Apa? Si Jelang itu mau kembali dan mau dinikahkan dengan Kak Rizky. Lagi pula, aku akan merayakannya dengan megah. Biar seluruh Nusantara tahu, pewaris Prameswari sudah kembali. Hanya dengan cara ini, baru bisa menebus semua kekurangan pada Indah selama ini. Bu, kita masuk dulu. Jelang, aku takkan biarkanmu senang-senang.
Konyol, zaman kuno sudah berakhir lebih dari 100 tahun. Masih pakai perjodohan dari orang tua. Pernikahan ini, aku tak akan pernah setuju. Tapi itu kan keluarga prameswari ibu kota. Memangnya kenapa dengan mereka? Cuma karena mereka orang terkaya, bisa asal memutuskan kebahagiaan orang lain? Ini... Lagian, hatiku sudah ada pemiliknya. Kecuali dia kembali, kalau tidak, apa salahnya aku hidup sebatang kara? Terus, gadis itu? Dia... Jangan-jangan dia cemburu. Jangan sampai kenapa-kenapa. Harusnya bawa kompas kalau tahu. Setidaknya takkan begini. Nenek juga tak ketemu. Jalan pulang juga lupa. Gimana cewek ini? Cantik banget. Lihat gilaku. Aku lagi nggak mood. Minggir. Nggak mood. Kebetulan kami bisa bikin kamu senang. Kalian yang cari masalah. Kakak, lihat aku. Nggak tinggi, badannya juga nggak bagus. Gini aja, gimana kalau kita lupakan saja? Kebetulan kami justru suka yang sepertimu. Cewek imut, iya kan? Betul. Ngapain? Hei, tunggu! Suamiku, dia dari PT Pratama, Rizky Pratama. Kalau berani sentuh aku, dia pasti tak akan melepaskan kalian. Kamu, suamimu Rizky Pratama? Memang sih. Aku juga nggak percaya. Serang! Benar. Aku suaminya. Dia benar. Aku suaminya. Itu Rizky Pratama. Cepat pergi. Suamiku. Luna hanya kaget. Tidur saja, nanti sembuh. Suamiku. Sudah, ada apa? Besok saja. Maaf. Tadi kamu bilang apa? Ku bilang ada suamiku. Senang. Suamiku, malam ini kamu mau keluar ya? Ya. Kalau gitu, boleh aku ikut juga. Ini satu-satunya cara untuk bertemu nenek. Kemarin dia pasti cemburu, makanya kabur. Baik, aku setuju. Tapi, pesta malam ini sangat penting untuk keluarga Pratama. Bahkan ini soal masa depan keluarga Pratama. Jadi, selain jangan berulah, kamu sebaiknya juga berhias. Jangan buat malu keluarga Pratama. Pasti akan kuwujudkan. Suamiku bilang aku harus berhias. Tapi dulu nenek bilang anak prameswari boleh bebas mengekspresikan diri, tak perlu terikat aturan. Jadi...
Pak Pratama, tadi kami lagi nebak apa kamu datang hari ini. Gak nyangka kamu beneran datang. Lagi pula, dia putri orang terkaya. Diimpikan banyak orang sebagai pasangan terbaik. Yang penting, Putri Prameswari bukan cuma cantiknya memukau, tapi juga lembut dan manis. Disa ini wanita sempurna seperti dia. Jangan bilang Bapak Direktur Pratama. Bahkan pria paling dingin pun pasti melembut. Aku datang hari ini hanya demi keluarga Prameswari dan reputasi Pratama. Soal pertunangan itu tidak ada hubungannya. Kan ku bilang, Pak Pratama tetap Pak Pratama. Dasar keras kepala. Oh iya, Pak Pratama, kamu beneran bawa Mbak Dukun ke sini? Mbak Dukun apa? Wanita yang panggil kamu suamiku itu dong. Kamu nggak tahu ya, sekarang di lingkaran Kota Bahari, gosipnya aneh banget. Bahkan ada yang bilang kalau dia itu guru spiritual tersembunyi. Serap! Kalau dibilangin gitu, memang agak aneh. Pak Pratama, ada hal yang harus kuingatkan. Yang datang hari ini, semua orang penting di Kota Bahari. Kalau ada sedikit masalah, dengan sifat keluarga Prameswari yang sangat mementingkan nama baik, sekalipun keluarga kalian dekat, pasti tidak akan selesai mudah. Yang diundang keluarga Pratama, apapun masalahnya, keluarga Pratama yang tanggung jawab. Yo, Pak Direktur Pratama, turun sana, bikin kami semua terhibur. Nona, tunjukkan undangannya. Undangan apa? Aku nggak punya. Maaf ya. Malam ini acara pribadi. Tanpa undangan, tidak boleh masuk. Mohon keluar. Aku... Minggir! Nak, dari mana? Aku nggak kenal kalian. Dulu memang nggak kenal. Tapi kalau minum segelas ini, kita kan kenal. Maaf, aku nggak minum. Dasar bocah. Jangan sok-sokan di sini. Jelas-jelas pura-pura bodoh. Kamu pakai baju begini, bukannya cuma mau cari pria kaya. Kalau tahu diri, minum segelas ini. Bisa jadi, kalau aku senang, ku beri kamu 18 juta. Kalau enggak... Kalau enggak, kenapa? Pak Pratama. Pak Pratama. Mas Adi. Ini kenapa kalian berdua kesini? Kalian mengusik tamu istimewaku. Menurut kalian, apa aku seharusnya datang? Hah? Ini... Seret keluar dua orang lancang ini. Seret keluar. Jangan biarkan mereka masuk sekalipun. Baik, Mas Ardi. Pak Pratama. Harusnya kamu jelaskan pada aku, kan? Jelaskan apa? Mbak Dukun, di acara seperti ini setidaknya pakai baju yang pantas. Penampilanmu sekarang terlalu menonjol ya. Ada apa dengan bajuku? Bukankah ini bagus? Bagus, sangat bagus. Bagus sekali. Kukira siapa? Ternyata kamu. Cuma gaya adik hari ini unik juga ya. Entah dari desainer merek apa ya. Guruku. Guru? Guru? Zaman apa sekarang? Masih ada yang panggil guru? Kak Rizky, dari mana kamu dapat orang aneh begini? Lucu sekali. Dia orangku. Bukan giliranmu untuk mengomentarinya. Ayo, pergi. Tunggu. Kata pepatah, belajar tak ada urutan. Yang lebih pandai adalah guru. Siapapun yang memberi ilmu dan keterampilan, semua disebut guru. Ini adat kuno, juga tata krama. Kamu bahkan tidak tahu tata krama paling dasar. Beraninya kamu menertawakan orang lain. Kamu. Aku lupa. Wajahmu ini ada botox, ada juga filler. Hidungmu diisi silikon, dahimu juga dioperasi. Benar-benar tak punya muka. Kubunuh kau! Kau, beraninya kau menjatuhkanku? Aku tak menjatuhkanmu, kau jatuh sendiri. Apa hubungannya denganku?
Itu kan dari keluarga Prameswari, ibu kota, pewarisnya. Berani melawannya, kamu cari mati ya? Gak lihat itu orang Rizky Pratama? Pak Pratama di Kota Bahari sih oke, tapi kalau dibandingkan dengan keluarga Prameswari, beda jauh banget. Bukan cuma sedikit. Rizky, sebaiknya bawa Mbak Dukun pergi. Kalau enggak nanti orang Prameswari datang, bisa jadi gawat. Ada apa? Ayo, pergi dulu. Jangan pergi! Hari ini, kalau dia tidak mau berlutut dan sujud minta maaf, jangan harap bisa pergi. Kamu suruh aku berlutut dan sujud minta maaf padamu. Kamu ini. Putri, teman saya yang menyulitkanmu. Saya minta maaf atas namanya. Suamiku, kamu nggak perlu minta maaf padanya. Nona, jangan banyak ngomong. Kamu nggak lihat situasinya. Bukan, kamu malah demi si Jang tak penting itu membiarkan aku disakiti. Saya sudah minta maaf. Baik, bagus. Rizky Pratama, dengarkan aku baik-baik. Kalau hari ini dia nggak minta maaf, maka semua orang di sini, satu pun takkan lolos. Akan masuk daftar hitam keluarga Prameswari. Cuma kamu masih mau masukkan semua orang di sini ke daftar hitam Prameswari. Kamu pikir kamu siapa? Dia ini pewaris keluarga Prameswari. Sampai sekarang masih nggak tahu siapa yang kamu sulitkan. Kayaknya kamu itu cuma orang buta dan kampungan. Cepat berlutut dan minta maaf pada pewaris Prameswari. Biar kita semua nggak ikut kena imbasnya. Minta maaf! Minta maaf! Tunggu. Tadi kalian bilang dia pewaris Prameswari. Benar, keluarga Prameswari adalah orang terkaya. Dan pewaris Prameswari nilainya tak ternilai. Memangnya kamu, orang kampungan, berani melawannya? Dia pewaris Prameswari. Lalu aku siapa? Suamiku, di ibu kota ada berapa keluarga Prameswari? Aku kurang tahu. Tapi kalau orang terkaya, memang cuma satu. Kenapa? Nggak apa-apa. Ayahmu, namanya Budi Prameswari. Lancang! Nama Pak Prameswari, memangnya bisa kamu panggil orang kampungan? Kalau nama itu dibuat, bukannya untuk dipanggil. Lagi pula, ayahku juga Budi Prameswari. Apa? Ayah orang kampungan ini ternyata sebutan dengan orang terkaya. Sama nama itu wajar. Yang salahnya, kamu ngomonginnya di sini. Iya. Kalau begitu, berarti dialah yang asli pewaris Prameswari. Aku mau lihat siapa yang berani membuat pewaris Prameswari terluka. Ternyata selain keluarga inti Prameswari, yang paling berkuasa Pak Wira. Katanya Pak Wira ini sangat dipercaya kepala keluarga. Bahkan di banyak acara besar luar, selalu dia yang mewakili. Pak Wira sudah melayani Prameswari 13 tahun. Pasti bisa menebak kecurangan orang-orang. Paman Wira, Paman sudah datang. Salam hormat, Nona. Tadi di luar saya dengar ada yang berani di acara sepenting ini menghina nama baik Prameswari. Keluar, biar saya kenal kamu. Jelas-jelas dia sengaja suruh orang musiku duluan, lalu mempermalukan guruku di depan umum. Lagi pula, dia sendiri yang jatuh. Kalau semua ini yang kamu sebut sebagai mempermalukan Prameswari, maka aku tak punya omongan lagi. Pak Pratama, cepat pikirkan cara. Sudah begini, menurutmu aku masih bisa apa lagi? Jago juga mulutmu. Cuma, kamu putri dari keluarga mana? Ibu kota, keluarga Prameswari. Pak Pratama, aku baru tahu kenapa kamu gak halangi dia. Mbak Dukun ini bukan gak tahu diri. Dia memang nekat. Kenapa kalian semua nggak percaya aku? Suamiku, pinjam HP-nya. Nanti kalian semua akan percaya. Nenek sudah tua, pasti nggak dengar. Aku telepon lagi. Nenek, kenapa nggak angkat teleponnya? Kalau nggak diangkat, cucu kesayangan nenek akan malu setengah mati di depan semua orang.
Sudah ketemu Indah. Indah dari kecil dekat dengan anak Pratama. Sekarang dengar dia mau nikah, dia nggak mungkin nggak muncul. Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Oh, tenang dulu Bu. Ayo, duduk dulu. Cucuku hilang. Mana mungkin aku nggak cemas. Sudah jam segini, masih ada telepon sampah yang masuk. Cucu sayangku, kamu kemana sih? Jangan buat nenek khawatir ya. Halo? Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Cukup. Kamu kira ini tempat apa? Lalu, apa kamu anggap para elit Kota Bahari di sini ini bukan siapa-siapa? Bukan aku. Nak, siapa di antara kita yang bukan orang kaya raya? Jangan sia-siakan waktu kita ya. Anak muda zaman sekarang, demi perhatian, berani bohong apapun. Aku tidak bohong. Aku memang dari keluarga Prameswari ibu kota, pewarisnya. Sampai sekarang masih membantah. Kalau begitu, kamu kenal orang ini? Nggak kenal. Pak Wira yang setia kerja di keluarga Prameswari 13 tahun. Kamu nggak kenal? Masih punya muka bilang kamu pewaris Prameswari? Aku nggak apa-apa. Mereka nggak mau kamu. Aku antar kamu. Pratama. Rizky Pratama. Apa kamu benar-benar mau di depan semua orang ini, demi jalang ini, menyinggungku dan keluarga Prameswari? Suamiku. Siapa benar, siapa salah? Aku yakin semua tamu di sini sudah melihatnya jelas. Aku bawa dia pergi sekarang untuk menjaga nama baik keluarga kita. Tapi, kalau kamu tetap mau pakai keluarga Prameswari untuk menekan aku, maka keluarga Pratama Kota Bahari juga bukan main-main. Aku takkan biarkan suamiku menderita karena aku. Aku memang dari keluarga Prameswari ibu kota. Tapi, aku memang tak kenal dia. Kalau hari ini kalian tetap memintaku untuk menjelaskan, aku, Indah, bersedia tanggung sendiri. Suamiku, tenang. Aku tak apa. Kamu Indah Prameswari? Benar. Baik tatapan matanya maupun ekspresinya mirip dengan kepala keluarga waktu muda. Sangat mirip sekali. Jangan-jangan dia benar-benar orang Prameswari? Paman Wira, ada apa? Jangan. Kalau dia benar-benar Prameswari, posisi putri akan... Nggak apa-apa. Biar nanti nggak tahu buat siapa kita bakar kertas. Onawa, siapapun yang pura-pura Prameswari, hukum 50 pukulan, baik hidup atau mati. Coba saja. Jangan. Suamiku, apa kamu lupa tentangku? Indah, kamu kenapa? Ada apa ini? Kok tiba-tiba? Indah, kamu... Jangan-jangan ini ujian hidup suamiku. Jodohku, kamu di mana? Rizky kuat, aku kasih boneka beruang kesukaanku untukmu. Begini kita bisa bersama selamanya. Mulai sekarang, Abi bilang apa? Senang punya suamiku. Ku bilang... Indah. Siapa berani maju, berarti melawan keluarga Prameswari. Lanjutkan. Apa ada kabar tentang Indah? Lapor, Nenek. Belum ada kabar tentang pewaris. Cucu kesayanganku, kamu pergi kemana? Tapi apa? Di acara amal, ada yang bikin onar. Pak Wira sudah mengurusnya. Kalau Pak Wira sudah mengurusnya, lalu ada apa lagi yang mau dilaporkan? Utamanya, orang yang bikin onar itu mengaku dirinya Nona Indah. Apa? Kamu yakin dia bilang namanya Indah? Kamu yakin dia bilang namanya Indah? Ya. Lalu,
Apa kamu lihat seperti apa dia? Itu saya tidak lihat jelas, tapi Rizky Pratama, Direktur Utama PT Pratama, sepertinya sangat melindunginya. Bahkan rela menyinggung keluarga Prameswari. Anak Pratama itu sejak kecil sudah cinta pada Indah. Katanya karena 15 tahun lalu Indah pergi tanpa pamit, dia sakit parah. Sekarang yang bisa membuatnya berani menyinggung keluarga Prameswari demi melindunginya, pasti itu Indah. Indah. Bu, Indahku, kamu di mana? Siwira, jangan ada niat jahat. Kalau tidak, kau dan putrimu yang kau sembunyikan 13 tahun akan menderita lebih parah dari mati. Indah. Aku lengah. Hentikan! Indah! Indah! Suamiku. Indah! Indah! Baru 20 pukulan, sudah tak tahan. Dasar membosankan. Aku suruh berhenti! Keluarga Prameswari selalu menjunjung kejujuran. Karena sudah dijanjikan 50 pukulan, maka tak boleh kurang sepun. Hidup mati, tak peduli. Wira! Berani sentuh dia lagi! Keluarga Pratama takkan melepaskanmu! Kota Bahari, keluarga Pratama, haruskah aku turun tangan sendiri? Baik. Indah! Guru, maafkan aku. Muridmu mungkin harus pergi duluan. Guru, jaga diri, Guru. Guru, tempat tidur guru sudah siap. Baik. Guru! Gawat, Indah dalam bahaya. Indah! 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 Paman Wira, sudahlah, jangan dilanjutkan. Sudahlah. Putri Prameswari, perintah membunuh pewaris itu kamu yang berikan. Kamu, bersihkan sana. Kamu, ke sana, bersihkan itu dulu. Ada urusan. Silakan. Si yang hilang 15 tahun itu, si Jalang itu kembali. Habisi dia. Baik. Tapi belum tentu dia... Lebih baik salah bunuh daripada melepasnya. Jangan lupa posisimu di keluarga Prameswari. Paman Wira. Ajar sampai mati! Hentikan! Hentikan semua! Itu, kepala keluarga Prameswari. Nenek tua Prameswari juga datang. Pak, Bu, Nenek. Jangan! Pak Wira, hentikan! Dia Indah, anak kandungku. Indah? Apa? Indah? Ternyata ia benar-benar pewaris Prameswari yang hilang selama 15 tahun. Indah. Indah bagaimana? Benar-benar indah. Bangunlah! Indah! Makanya dia harus mati. Itu Guru Agung. Guru Agung? Jaga adikmu baik-baik. Baik. Guru Agung, cucuku. Tak apa. Pengawal!
Bawa pergi si durhaka ini! Seret dia pergi! Tunggu. Pak Wira, apa kau masih mengenalku? Kau. Dulu, kau hanya seorang penembak burung biasa. Aku melihat kau masih punya niat baik. Juga, kau punya putri seumuran dengan Indah. Maka, aku bicara dengan Bapak Prameswari, menerima putrimu sebagai anak angkat. Untuk meredakan rasa rindu Nenek Prameswari. Tak kusangka, keluarga Prameswari membiarkan putrimu menikmati 13 tahun kekayaan yang tak bisa didapat orang biasa. Tapi kamu, bukannya berterima kasih, malah demi kepentinganmu sendiri, kau menyerang pewaris asli. Pak Wira, katakan, apa kau masih punya hati nurani? Apa? Putri Prameswari? Ternyata putri Pak Wira. Hanya demi putrinya bisa hidup mewah. Tapi pewaris asli malah diserang. Pak Wira ini benar-benar tak tahu malu. Orang harus egois. Kalau tidak, mati saja. Aku hanya ingin putriku hidup lebih baik. Apa salahnya? Jadi kau tega membunuh putriku? Aku. Pak Wira, kamu sudah gila. Indah memang putri kandung kami. Tapi Putri juga putri kami yang kami rawat 13 tahun. Kok bisa kamu? Tidak. Aku bukan anaknya. Bukan. Putri! Aku ini pewaris Prameswari. Dan kamu cuma anjing Prameswari. Kamu gak berhak panggil aku begitu. Budi Prameswari. Sudah begini, saya tak bisa berkomentar. Tapi demi saya yang melayani Prameswari dengan sepenuh hati selama 13 tahun. Ampuni Putri. Aku tak butuhmu di sini dengan kepura-puraanmu. Pak Wira, dengar ya. Walau hari ini aku mati di sini, aku takkan mengakuimu. Kamu paham, Putri? Putri. Suamiku. Aku di sini. Aku di sini. Suamiku, kukira aku takkan bertemu lagi. Siapa sih pewaris terkaya? Siapa sih pewaris Prameswari? Pembohong! Semua pembohong! Lihat apa? Lihat lagi! Percaya nggak? Aku bisa membuat kalian lenyap dari dunia ini! Coba ulangi lagi. Ngapain meladeni wanita? Ayo, ayo. Gila. Gila. Iya. Aku memang gila. Aku memang gila. Nawa! Kalian mau apa? Kalian siapa? Awas kalian! Aku dari keluarga Prameswari, ibu kota, pewarisnya. Kalau berani sama aku... Kamu cuma pewaris palsu. Berani mengancamku? Kamu siapa? Kalian mau apa denganku? Tenang saja. Kamu diundang kemari hanya untuk membahas kerjasama. Sudah bangun? Ayo, aku mau ajak lihat sesuatu.
Suamiku, kamu mau bawa aku kemana? Sebentar lagi sampai. Daran! Ini apa? Cak Rizky kuat. Kita akan selamanya bersama, kan? Kak Rizky kuat, pelan-pelan. Indah, kamu kenapa? Sayang, sepertinya ada hal penting. Tapi aku nggak inget. Pusing banget. Ya, jangan dipikirin. Baik ya, kita nggak dipikirin. Guru Agung. Indah. Dia kenapa? Dulu, alasan saya membawa Indah berlatih di Padepokan. Satu alasan, karena nasibnya dengan Padepokan Surya sangat terkait. Alasan lainnya, juga karena nasib anehnya ini membuatnya bintangnya kacau. 9 bintang sial terbalik. Setiap kali bertemu dengan orang yang nasibnya bertentangan, akan terjadi reaksi berantai, merugikan diri dan orang lain. Ternyata ini kebenarannya. Saat Indah tahu semua ini, dia meminta saya untuk menyegel ingatannya. Dengan begitu, untuk meredakan pengaruhnya pada kamu. Awalnya saya juga mengira ini perbuatan baik. Tapi tak kusangka, karena takdir, kalian berdua akhirnya tak bisa lolos dari takdir ini. Takdir memang kejam. Lalu, Guru Agung, apa ada cara untuk mengatasinya? Cara penyelesaiannya tergantung padamu. Padaku? Ya. Asal dia selamat, aku rela lakukan apapun. Dasar puja. Memangnya mau apa? Yang katanya penggabungan Yin dan Yang sebenarnya hanya karena aku ingin nenek Prameswari cepat terpenuhi harapannya. Jadi ku buat-buat saja. Dasar puja, kamu beneran percaya? Jadi, cara penyelesaiannya apa, Guru Agung? Semua benda saling melahirkan. Semua benda saling melawan. Lahirkan berarti melawan. Melawan juga lahirkan. Semuanya mulai dari takdir dan akan berakhir di takdir. Asal dia bisa melupakanmu sepenuhnya, bisa melupakan semua yang terjadi denganmu, bencana ini akan teratasi. Tapi apa? Tapi takdir itu alamiah. Jika melawannya, berarti melawan takdir. Jika kau ingin menyelamatkannya, maka kau pasti akan kena imbasnya. Ringannya, kaki kau cacat. Beratnya, mati. Ini juga akan menjadi ujian hidup matimu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Aku terpaksa membuatnya jadi kenyataan. Aku nggak percaya. Kalau aku sentuh kamu beberapa kali, kamu masih akan enggan dan tidak rela. Sebelum sentuh suamiku, apa kalian sudah tanya aku? Suamiku, aku kira aku takkan pernah bertemu kamu lagi. Asal dia selamat, aku sudah puas. Baik, karena kau sudah memutuskan, sekarang akan kubantu kau mewujudkan keinginan ini. Kok rasanya aku tidur sangat lama ya? Nenek? Nenek? Indah, Nenek. Indah, kamu sadar. Syukurlah, Indahku akhirnya sadar. Ayo, biar Nenek lihat baik-baik. Nenek, aku tidur sangat lama?
Emang gak lama banget. Kalau gitu, kita sekeluarga sudah lama nggak makan bersama. Gimana kalau hari ini kita makan di luar? Bagaimana? Iya, makan di luar. Aku pesan hotel. Kok rasanya sepertinya kurang satu orang? Indah, mau makan apa? Pilih sendiri ya. Hari ini, ayah traktir. Hah, kalau gitu aku mau yang ini dan yang ini. Baik, silakan tunggu. Sepertinya sudah lama sekali aku tak makan. Pelan-pelan. Indah, kamu kenapa? Kenapa? Cepat, panggil dokter. Cepat. Jangan, gak usah, gak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Pelan-pelan. Tadi di depanku muncul bayangan kabur. Siapa itu? Kenapa kalau aku coba ingat, kepalaku sakit sekali. Jangan-jangan aku lupa sesuatu. Bos, paman kedua dan para pemegang saham sudah tiba. Kita ke sana juga ya? Suara ini... Kenapa rasanya suara ini familiar sekali? Kenapa? Indah, kenapa aku tidak bisa ingat apa-apa? Indah, kamu kenapa? Bu, aku sepertinya lupa hal yang sangat-sangat penting, tapi aku tidak bisa ingat. Kalau nggak ingat, jangan dipaksakan, sayang. Jangan dipaksakan. Bos, kamu kenapa? Aku tak apa. Silakan. Baru beberapa tahun tak jumpa, Rizky. Kok kamu jadi begini? Yang nggak tahu, bisa-bisa mengira aku menyiksa kamu. Paman bercanda. Kalau paman sungguh menyiksaku, maka aku kan akan seperti kakek. Sudah tiada. Kamu? Baik, obrolan santai selesai. Kita bahas saja urusan perusahaan. Perusahaan akhir-akhir ini... Tunggu. Sepertinya paman kedua masih mau ngobrol santai. Sebelum bahas urusan kerja, saya minta para direksi lihat ini dulu. Tadi, di rumah sakit, saya suruh ambil laporan medisnya. Silahkan nikmati. Laporan medis? Laporan medis siapa? Kita semua tahu, PT Pratama bukan hanya perusahaan panutan Kota Bahari, tapi juga memiliki puluhan cabang di seluruh negeri. Citra direktur utama sangat penting. Kalau biarkan orang pincang, keponakan. Apa kamu tidak merasa terus jadi direktur utama sangat memalukan bagi Pratama? Lalu, apa maksud paman kedua? Tentu saja pilih orang lain. Misalnya, pamanmu ini. Konyol, dulu kamu dipaksa keluar dari Pratama oleh kakek Rizky, ayahmu, dan kakakku. Itu yang terjadi. Sekarang, kamu masih mau kembali untuk ambil alih perusahaan. Dengar ya, selama aku, Hendra Wijaya, masih hidup, jangan harap berhasil. Om Hendra, Anda lebih tua dariku. Tentu saja saya hormati. Tapi jangan lupa, di era ini, untunglah yang utama. Kamu mau pakai apa untuk mewakili mereka? Apa maksudmu? Ini pasti semua sudah kenal kan? Asalkan aku jadi direktur utama PT Pratama, aku akan beri kalian masa depan setara dengan keluarga Prameswari ibu kota.
Paman Hanja, tawarku cukup? Bos, Surya Pratama ini sungguh keterlaluan. Malah memakai anak pungut yang diusir Prameswari untuk mengatasnamakan. Kalau bukan karena Pak Wijaya, khawatirnya para pemegang saham yang oportunis ini sudah langsung bermusuhan denganmu. Pak Wira sudah dihukum. Keluarga Prameswari takkan sungguh menolak putri anak angkatnya. Lagi pula, belasan tahun pengasuhan itu Bukan sesuatu yang bisa dilepaskan begitu saja. Andai Nona Indah ada di sini. Lagi pula, dia kan pewaris asli keluarga Prameswari. Meskipun sekarang dia sudah lupa Anda. Tapi dulu, Anda jadi begini karena dia. Oh iya, bos, gimana kalau kita mohon pada keluarga Prameswari? Aku yakin nenek Prameswari pasti akan memihak kita. Diam! Bos! Saya bilang sekali lagi, saya yang menyelamatkan Indah. Saya rela. Tak ada yang memaksaku. Dan saya juga tak butuh kompensasi apapun. Kalau dia juga akan begitu. Ayo. Baik. Bos, itu kan Nona Indah. Nona Indah. Nona Indah. Indah. Kamu kenal orang itu? Kamu yakin tidak salah? Kamu pikir aku tak kenal musuhku sendiri? Rizky Pratama masih ingat Indah. Sedangkan Indah malah lupa cinta sejatinya. Menarik. Lalu, apa rencanamu? Soal keluarga Pratama, selain beberapa orang tua yang keras kepala, suruh 13 urus saja. Sisanya sudah aman. Soal keluarga Prameswari, tentu saja harus kamu yang turun tangan, sayang. Beraninya kamu masuk ke rumah Prameswari? Aku tahu kalian semua benci aku, tapi aku juga sama sekali tak benci diri sendiri. Seperti yang Bapak ajarkan pada aku saat aku kecil. Anak Prameswari, kalau salah, harus mengaku. Kalau dihukum, harus tegap. Meskipun aku bukan anak kandung Bapak, tapi aku selalu mengingat kata-kata itu. Kamu pikir dengan omong manis bisa menutupi kesalahanmu? Kamu pikir dengan begitu kami akan memaafkanmu? Kamu salah. Aku datang hari ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk terakhir kali, aku mau pamit. Pamit? Putri, kalian selama setahun ini, aku banyak berpikir dan sudah bisa menerima. Jadi, sisa hidupku seperti kakak akan hidup bersama Buddha. Menebus dosa ayah juga untuk keluarga Prameswari berdoa. Ini. Pa, Ma, Nek, tolong izinkan aku untuk terakhir kali memanggil kalian. Putri menyerah. Baiklah. Sudahlah, karena kamu sudah menyesal. Aku dan ibumu, juga nenekmu, bukanlah orang yang tidak beralasan. Asalkan kamu hidup dengan jujur dan bekerja dengan tenang, keluarga Prameswari tidak akan membiarkanmu kelaparan. Terima kasih nasihat ayah. Putri akan selalu kuingat. Kakak, baik-baik saja? Kamu sungguh tak ingat aku? Coba pikirkan lagi. Aku Putri Prameswari. Aku adikmu. Adik?
Lalu masih ingat Rizky Pratama? Rizky Pratama? Pria yang kau panggil tiap hari, suamiku. Kamu sungguh tak ingat? Suamiku. Dia sekarang hidupnya sengsara. Suamiku, awas! Dia benar, aku suaminya. Suamiku, kukira aku takkan bertemu lagi. Suamiku, 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 ada suamiku. Senang. Indah. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan pada kakakmu? Aku sungguh tak tahu. Aku lihat kakak sendirian di sini. Jadi, aku mau minta maaf pada kakak soal kejadian dulu. Aku tak sangka kalau kakak dia malah... Mulai sekarang, jauhi Indah. Aku tahu. Aku langsung pergi. Maksudmu pewaris Prameswari itu benar-benar gila? Aku tak tahu kalau dia gila. Tapi kalau ku tanya soal Rizky Pratama, dia langsung jadi sampai-sampai. Dan dari kelakuan tiga tua bangka itu, kelihatannya mereka sepertinya sudah tahu dari awal. Apa ini berhubungan dengan waktu di acara amal dengan kakek berjanggut putih itu? Itu aku tak tahu. Pokoknya, waktunya sudah habis. Janjimu padaku dulu, harap segera selesaikan. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Tenang, aku Surya Pratama takkan pernah menipu wanita. "13. Sepertinya rencana kita harus di depan." Bos, gawat. Pak Wijaya tadi pagi serangan jantung mendadak. Beliau meninggal. Apa? Dan lagi Pak Lim, para pemegang saham yang dulu ikut direktur utama lama membangun perusahaan ini. Mereka kenapa? Tadi pagi juga mengundurkan diri. Katanya sudah tua, hanya ingin hidup tenang. Sekarang sudah tidak mau repot-repot dengan urusan perusahaan. Lalu saham mereka? Tentu saja, pamanmu ini yang beli. Aku beri kau dua pilihan. Pilihan pertama, aku akan memberimu uang untuk pensiun. Kau enyah dari Pratama. Dan pilihan kedua, aku akan langsung panggil rapat direksi. Dan aku tetap akan memberimu uang. Hanya saja, uang ini bukan untuk pensiun, tapi untuk beli peti mati. Indah, cucu nenek, ada yang tidak enak badan. Di mana? Aku baik-baik saja, Nenek. Syukurlah. Pak, Bu, kalian apa ada sesuatu yang kalian sembunyikan? Indah, kamu baru saja pulang. Mana mungkin kita masih sembunyikan sesuatu darimu? Ada sesuatu. Meskipun sekarang aku tidak ingat lagi, tapi aku bisa merasakan ada beberapa gambar ingatan yang pecah. Apalagi saat Putri Prameswari menyebut Rizky Pratama, nama itu. Aku merasa hatiku seperti tiba-tiba tertusuk sesuatu. Sakit sekali. Aku tahu, pasti si bocah sialan itu yang berulah. Si jahat itu berulah. Nenek, ingatan itu pribadi. Tanpa Putri Prameswari pun, ingatan itu tak bisa disembunyikan. Karena itu memang bagian dari diriku. Meskipun sekarang aku tak ingat lagi ingatan itu. Atau kenapa aku melupakannya. Tapi aku yakin saat aku masih punya ingatan itu, aku pasti bahagia. Iya kan? Tapi ingatan itu memang salah.
Kalau ingatan itu kembali, maka Indah, kamu akan pergi selamanya dari nenek. Ternyata begini. Indah, kelemahanmu. Akhirnya kucali juga. Nenek, tenang saja. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Guru, jika di dunia ini benar ada seseorang yang bisa menyegel ingatan orang lain, selain guru, pasti tak ada lagi. Tapi murid tak menyalahkan guru, karena murid tahu, guru berbuat begitu pasti ingin melindungi murid. Hanya saja perlindungan ini membuat murid setiap hari menderita. Murid tak mau lagi hidup seperti ini. Jadi, maafkan murid untuk kali ini. Sekarang saya umumkan, Surya Pratama dengan 70% sahamnya di PT Pratama dengan dominasi yang mutlak menjadi ketua baru. Nah, harus sampai begini? Buat apa? Paman pikir sudah menang. 70% ini saat ini lebih besar dari 30%. Itu sudah jelas. Memangnya kamu mau buat saham baru? Hadirin, aku akui, membiarkan seseorang yang selalu di kursi roda menjadi ketua PT Pratama memang memalukan. Memang memalukan nama Pratama. Tapi, masalah fisik bisa diobati. Tapi kalau yang ini bermasalah, itu bukan masalah yang bisa diobati. Apa maksudmu? Yang ada di depan kalian adalah bukti yang dikumpulkan asisten khusus Andi semua kejahatan Surya Pratama selama ini. Termasuk setahun lalu dia menyuruh organisasi pembunuh asing untuk membunuhku. Dan semalam dia sendiri membunuh pemegang saham PT Pratama, Hendra Wijaya. Bukti tegas pembunuhan Pak Wijaya. Para pebisnis, demi kepentingan grup, demi kepentingan para pemegang saham, kadang-kadang memang perlu cara ekstrim. Tapi meskipun begitu, jangan melanggar hukum. Dan dia dulu demi keinginan egoisnya mencelakai ayah kandungnya, tapi gagal. Lalu kakek saya, karena dia adalah darah dagingnya, maka mengusirnya ke luar negeri. Sampai sekarang, dia tidak hanya tak menyesal, malah makin parah. Saya mau tanya kepada semua di sini berurusan dengan harimau, apa kalian sudah siap kelak dihabisi harimau itu? Benar, kamu benar. Tapi lalu kenapa? Jangan lupa, di belakangku ada grup Prameswari. Hanya aku yang bisa memimpin Pratama Kok, memimpin semua pemegang saham menuju puncak. Benar. Saya membawa 2 kontrak. Yang pertama adalah kontrak kerjasama jangka panjang antara keluarga Prameswari dan Pratama Corp. Yang kedua, keluarga Prameswari bersedia menanamkan dana 100 miliar rupiah ke Pratama Corp. Bos, keluarga Prameswari, meski sudah menerima putri kembali, tak mungkin menawarkan syarat sebaik ini untuk melawan Anda. Lagi pula, kalau bukan karena Anda dulu. Nona Putri, boleh saya lihat 2 kontrak di tangan Anda? Tentu. Palsu? Apa? Kontrak. Ternyata kontraknya palsu. Pak Pratama memang dari kota Bahari, pengusaha termuda. Matanya tajam sekali. Benar, kedua kontrak ini memang palsu. Aku cuma mau mengerjai si sombong ini, Bapak Direktur Pratama. Sebenarnya ada apa ini? Ngapain panik? Kalaupun kontraknya palsu, Rizky Pratama itu harus turun dari jabatannya.
Aku tahu satu rahasia tentangmu dan Indah. Kalau kamu tak mau Indah mati, kamu tahu harus berbuat apa kan? Kan, Pak Direktur Pratama? Cukup, Rizky. Cepat umumkan. Aku tak punya banyak waktu untuk menemanimu. Bos, Saya umumkan, mulai hari ini, jabatan Direktur Utama PT Pratama akan dipegang oleh Surya Pratama. Sebelum menindas suamiku, apa kalian sudah tanya aku? Itu Nona Indah, pewaris asli keluarga Prameswari. Semuanya, lama tak jumpa. Suamiku, kamu makin ganteng ya. Kamu nggak seharusnya ke sini. Sudah aku bilang. Aku dimanapun suamiku ada, kita harus bersatu. 2 anak dalam 3 tahun. Cukup! Indah. Kamu pikir ya, kalau kamu datang bisa mengubah surat wasiat Pratama, biar ku beritahu semua orang sebuah rahasia. Dialah yang membuat Direktur Utama Rizky Pratama kakinya lumpuh. Selamanya hanya bisa di kursi roda dan hidup dengan penderitaan. Bukan cuma itu, dia juga dikutuk. Seumur hidupnya tidak boleh bertemu Rizky Pratama. Kalau tidak, keduanya mati. Apa? Kelihatannya kamu tahu banyak tentangku ya. Bukan cuma tahu. Indah, biar ku bilang yang sebenarnya. Awalnya ku pikir setelah hari ini aku kuasai Pratama, baru akan kubalas kamu sendiri. Tapi kamu malah datang sendiri. Kalau begitu, hari ini, di sini adalah kuburan kalian. Awas. Tenang, gampang. Cepat-cepat, dia gak punya batasan. Memangnya ini bisa dilakukan manusia? cepat selesaikan. Berani sentuh suamiku, cari mati! Suamiku, lihat aku tetap hebat! Seperti dulu. Indah! Guru Agung, cucuku yang tercinta. Sudah saya katakan, jika dia bisa sepenuhnya melupakanmu, melupakan semua yang pernah terjadi, dia bisa hidup tenang. Sayangnya, takdir itu kejam. Di akhirnya, dia tetap memilih melawan takdir. Guru Agung, tolong selamatkan dia. Tolong, selamatkan dia. Kalaupun aku harus mati sekarang, aku rela. Tolong, selamatkan dia. Saya meski punya ilmu sakti, tapi saya tetap hanyalah manusia biasa. Tak bisa membalikan takdir, apalagi tak bisa melawan takdir. Jadi, berarti Indah? Itu belum tentu. Muridku, demi kelangsungan takdir ini, dia rela melawan kematian agar orang yang dia cintai selamat. Ini pengorbanan dan cinta sejati. Kalau dilihat dari hukum alam, mungkin ini bisa jadi kesempatan. Kesempatan? Maksud Guru Agung, Indahku masih bisa diselamatkan. Mohon Guru Agung jelaskan. Berapapun harganya, aku rela. Sulit dikatakan. Semua hasilnya, semua tergantung cinta sejati kalian berdua. Apa bisa menyentuh semua makhluk, menyentuh langit dan bumi.
Soal ini, kamu urus saja. Cukup. Kalau ada masalah yang sulit diputuskan, tanyakan kepala keluarga Prameswari. Lagi pula, sekarang dia adalah pemegang saham terbesar Pratama Corp. Baik, baik bos. Kalau begitu, jaga ibu baik-baik ya. Kak Rizky kuat, ini untukmu. Ini hadiah ultahmu. Kenapa kasih aku? Karena ini mewakiliku loh. Kalau nanti aku nggak ada di sisimu, atau kamu nggak nemuin aku, dia akan menggantikanku menemanimu. Kemanapun kamu pergi, aku pasti nemuin kamu, karena kita teman terbaik. Baik, kita jempol. Suamiku. Kamu sadar? Suamiku, kapan kita akan bersatu? Untuk punya 2 anak dalam 3 tahun. Kamu masih mikirin itu? Kamu kasarin aku. Aku enggak kok. Iya, kamu kasarin aku. Lahiran! Pak Pratama, selamat ya. Akhirnya selesai punya 2 anak dalam 3 tahun. Tercapai targetnya ya. Selamat, ibu dan bayi sehat. Bagus, anak perempuan. Jadi lengkap, anak laki-laki dan perempuan. Seperti Indah kecil. Mirip. Sayang, pasti capek. Suamiku, aku terlalu berusaha. Aku lapar. Mau makan apa? Aku masakin semua. Mau makan hidangan istimewa.